Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah di majelis YouTube Triun Selayar Command Center. Apa kabar semuanya? Masya Allah. Aku rindu sekali untuk memberikan segala sesuatu yang aku tahu kepada Ikhwan fillah sekalian untuk membentengi umat dari syubhat dan fitnah para kufar penghujat laknatullah tentunya. Tapi pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita terdahulu terhadap hadirat Allah Azza wa Jalla beserta Rasulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallu ala Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ikhwan fillah, lama kita tidak berjumpa ya. Terima kasih untuk yang sudah menantikan aku hadir kembali di perhelatan membantai syubhat dan fitnah. Gimana nih kabar para teritung-teritung penghujat? Sudah ada perubahan kah? Atau bagaimana mereka ini? Afwan nih Ivan Villa, aku apa ya, habis pindah-pindahan kosan gitu kan. Jadi beberapa bulan kemarin itu pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Insya Allah sekarang pindah bisa stay, terus bisa lanjut lagi memberikan segala sesuatu yang eh Ivan Villa insya Allah jadi manfaat gitu untuk didengarkan. Nah, terus untuk topik kita kali ini yang akan hamba sajikan adalah mengenai zina dalam perspektif pagan Yunani tentunya. Nah, ini Ivan Villa, stay tune. Karena apa yang eh, eh, apa ya gimana ya bahasanya? Zina dalam Islam itu sekarang agak bukan sekarang sih, zina dalam Islam itu agak berbeda penempatannya dengan zina versinya pagan Yunani, Ikhwan Villa. Nah, ini yang akan kita sajikan bersama-sama begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung, Ukti Widya Kiki, Ahi Jaka Diraksa, Pisau Tumpul Tak Berdarah, dan untuk semua Ikhwan Villa yang sudah menyaksikan, ya aku ya udah balik kampung ini sekarang, udah kembali ke Pulau Dewata. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sajikan ya mengenai apa tadi ada yang minta ini ya? Apa sih? Apa sih namanya? Lupa. Kunci biru. Ya, bentar-bentar. Aku buka dulu. Buka dulu. Ke mana ya? Berarti ke sini. Terus ke sini. Terus ke siapa yang belum? Oh iya, Ukti Widya Kiki ya. Ya, ini add moderator. Nah, gitu. Udah Ukti Widya, siapa lagi yang belum? Pisau tumpul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, siapa lagi ya? Wih, biru semua. Seneng liatnya. Oke deh. Aku kunci jodoh aja, Bang. Ada. Belum. Belum ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilda Afwa, ini juga Ukti Wilda belum nih. Nih, Tafadol. Selamat berkunci biru. Ini nih nih nih. Ini Prikit Prikit You Muslim atau Tritungs? Ayo Uniriva ikut sini. Bentar aku kasih linknya dulu deh ke Uniriva. Sambil kita lanjut. Mana sih streamnya? Sah. Ctrl C. Suaranya jelas nggak Ivan Villa? Sini sini Uni. Sini sini Uni. Unil. Uni. Sah. Masuk. Kalau nggak jelas ini ya, kasih tahu ya. Sekarang kita ke stream ya. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita gaskan. Sah. Iya, udah keluar. Sah. Nah, ini Van Villa kalau misalnya kita cek di alkitab.sabda.org, ini banyak sekali teritung-teritung cabang Melayu mencomot kata zina gitu. Yang dimana Yunani kitab suci mereka nggak ada kata begini, kok dipakai gitu zina ini kan? Padahal nggak sama gitu.
Lihat, jadi seakan-akan sama gitu persepsi zinahnya pagan Yunani dengan persepsi zinah Islam. Padahal nggak gitu loh Ivan Villa. Lihat ya, Matius 5:27, 5:32, 19:9, Roma 2 nomor 22, Lukas 16 nomor 18. Banyak banget. Nah ini, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Nah, zina itu seperti apa? Nggak dijelasin. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah ini, ia menjadikan istrinya berzina, ia berbuat zina, apa pula coba? Tapi kalau misalnya kita cek itu, semua clippingan dari kitab-kitab yang dikumpulin orang-orang Yunani, kita nggak akan menemukan definisi zina itu apa. Kan sedih kan ya? Padahal udah banyak banyak banget tokoh-tokoh yang nulis biblos itu. Dikumpulin sama orang-orang yang nggak saling mengenal. Tetap aja nggak nemu definisi zina itu apa. Jadi tergantung budaya di mana si Tritum sini masuk gitu. Nah nanti disitulah dilekatkan zina itu seperti apa. Lucu kan mereka itu. Nah jadi pertama yang kita mesti pahami, zina ini kan dari terminologi Islam. Dalam Islam pun zina terbagi dua, yaitu ada zina muhsan dan ghairu muhsan. Yang artinya apa? Muhsan itu sudah menikah, ghairu muhsan itu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang bukan menikah. Udah jelas jadinya. Lalu apa itu zina? Zina adalah ketika kelamin kedua kelamin bertemu tidak dalam kondisi halal atau tidak dalam kondisi setelah akad nikah. Clear, zina itu artinya. Terus pelaku zina pria disebut zani, pelaku zina wanita disebut zaniyah. Islam punya tuh kan, clear jelas. Nah, ini sekarang kalau misalnya terhitung sini apa? Coba kalau kita lihat ke terhitung sini ya. Nggak ada, di sini cuma zina, 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 zina doang. Nggak dijelasin zina itu apa gitu. Nah, berhubung muslim ini pinter-pinter, Ivan Villa sekalian, kita tahu bahwa di Yunani pasti punya sejarah yang terdokumentasi. Nah, alhamdulillah Penatua Slayer sudah menemukannya gitu. Nah, pertama kita buka dulu nih misalnya contoh Yohanes 8 nomor 4 nih ya, Yohanes 8 nomor 4 nih. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Nah, kita lihat nih di Yunaninya. Di Bible Hub seperti biasa. Websitenya Tritungs yang menjadi senjata makan tuan untuk Tritungs cabang Melayu. Nah, kita lihat di sini ya. Oke. Nah, di sini ada kita menemukan kata moiceuomene. Akar katanya apa? Moicheia. Nih, kalau nggak percaya. Nah, ini ya. Moicheia. Bukan sih, bukan moi. Harusnya bukan ini ya, tapi ini. Wah, ini moicheia. Nah, ini katanya ya. Nah, ini ya sebenarnya Bible Hub juga takia ini. Enggak, bener. Adultery ini kalau di kita itu zinah muhsan gitu. Nah, adultery itu. Unik kami. Duar. Unik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Keplin dari tadi diteriak-teriakin jelek komen, nggak Oh dijawab. iya kak, nggak kelihatan kan lagi di StreamYard soalnya. Asik nih bahasan nih. Ini yang menjadi pertanyaan aku beberapa waktu lalu ini juga nih. Ayo, mau pengajian nih sama si Keplin nih hari ini. Ya udah nih aku Ikut. share ya, aku share. Ya. Siap. Siap. Nanti unik tambah-tambahin ayat-ayatnya ya. Kan banyak juga tuh unik Asik. yang mengenai pernikahan-pernikahan. Kita Nambah-nambahin babar boleh di lah. sini kita. Iya, harus. Oke, aku lanjut ya. Ya. Nah, ini ayat-ayat zinahnya. Sekarang kita lihat tadi kita udah ketemu nih. Jadi moicheia itu perzinahan versi Yunani Ivan Villa. Hubungan di luar pernikahan versi pagan Yunani. Moicheia namanya.
harusnya pakai katanya ini gitu. Jadi Yesus Yunani harusnya jangan pakai kata berzina, tapi bermoicheia, gitu. Harus bangga mereka ini dengan Yunani ya. Jadi kita Moiche, iya. perkenalkan tuh moicheia gitu. Bacanya Kadang emang si gitu. Zhang ini suka takia juga Uni, suka takia dia bilangnya porneia katanya. Padahal berbeda porneia itu. Nih kayak di sini ya kita contoh nih. Nih Matius 5 nomor 32. Di sini kan dikatakan kalau di Hmm. sininya Matius 5:32 tuh. Nah ini. Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya Hmm. berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina gitu kan. Jadi ada 3 kali Waduh, kata zina di sini kasihan ya. banget janda-janda Padahal ya nggak boleh dikawinin. iya kan susah makanya jadi tritung itu. Zina terus. Nah, ini tapi kalau kita lihat di ininya, di sini kita lihat ya. Nah, yang pertama porneias, terus nanti yang kedua moicheutenai, terus nanti yang ketiga moichatai gitu. Jadi ada Waduh, porneia sama moicheia. Nah, kan udah beda itu unik. Apakah Tritunggal Cabang Melayu tahu ini? Enggak. mochi-mochi ada Duta nggak kok. mochi-mochi? Duta Yunani ada di Sukabumi itu, mochi. Itu Aduh. mochi andalan tuh enak banget. Nah, sekarang aku Tapi perkenalkan gini, nih Ngut, buat Bella. Ya, Kelvin, tunggu, yes. Dek. Gini, kan di Kristen itu kan istilahnya barang siapa yang menginginkan seseorang dalam hati itu udah zina loh. Oh iya, itu ayatnya ada itu di Iya, barang siapa yang menginginkan di dalam hati itu udah zina. Masalahnya gini nih, eh emangnya kalaupun ada yang menginginkan di dalam hati itu hukumnya udah zina, emang masalahnya apa jadi Kristen gitu? Kan dosa udah ditebus gitu. iya kan jadi Ya susah kan? sendiri gitu, bikin-bikin aja kan. Ya nggak ada gunanya juga. Yesus berkata, barang siapa yang menginginkan orang lain di dalam hati itu zina, ya karena banyak kok, nggak mungkin lah. Aduh, nggak orang sebelum nikah itu pasti menginginkan di dalam hati dulu kan, makanya dia mau menikahi kekasihnya kan. Nah berarti itu udah zina. Sebelum nikah tuh dia udah zina duluan. Masalahnya mau zina nggak zinanya urusannya apa? Yesus bilang gitu tuh, kan dosa mereka udah tertebus. Emang mereka kenal dosa gitu kan? Enggak. Itu dia kan pelitat-pelitut, ini agama pelitat-pelitut jadinya. Ngapain bahas-bahas zina, ngapain bahas-bahas dosa-dosa gitu. Orang udah ditebus, nggak perlu dikenalkan lagi lah dosa-dosa gitu. Heeh. Lucu. Itu ayat Lanjut. berapa ya itu tuh ya? Lupa ya. Barang siapa gini, barang siapa yang itu loh ketika Yesus, Oh, Matius aku 5:28, berkata nah isi kepadamu, isinya. Matius 5 kalau nggak salah, Matius 5. Matius 5:28, Aku nah. berkata kepadamu, itu loh, Ya, oke kita moi lihat. caya. Moi Chaya, iya kayak India-India gitu ya. Replay bukan nih, bukan ini gitu. Replay maksudnya gimana coba? Oh enggak, bukan premier ini live beneran. Tuh dibacain Live. komennya loh. Ini bacain satu-satu ya. Yuk yang komen. Abdi Rangkuti, tapi ada kawan saya Aki di kota Medan ini jelas istrinya selingkuh, si kawan nggak boleh menikah kalau nggak permisi sama mertuanya, orang tua dari si perempuan, gimana tuh Aki? Waduh, Itu muslim atau tritung ya kawannya? Abdi Rangkuti temennya piye urusannya, Tuhannya siapa? Tuannya siapa? Tuannya Lanjut, makhluk atau holik? lanjut Kelvin, pengajian Kelvin Ya, ala siap. Yunani Unisuka. Nah, ini kan 528 setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Lah ini kan kalau lamaran gimana jatuhnya? Kalau kita taruh gimana jatuhnya? Zina dong. Makanya orang orang kalau nikah dulu, nikah orang mau nikah itu kan suka dulu di dalam hati pasti menginginkan baru. Emang ada gitu orang yang mau nikah nggak diinginkan dulu gitu kan? Itu kan bullshit banget gitu kan. Lah itu udah jina. Jadi mereka tuh sebelum nikah udah jina duluan semua rata-rata gitu kan. Itulah kenapa salah satu persyaratan presiden di Indonesia harus menikah supaya tidak ngomong yang ngasal begini gitu loh. Aduh, Begitu. ada aja.
Ini lucu. Uni Kepling kok malah dipanggil Kevin. Cuman aku yang boleh manggil Kepling, jangan. Aku mau nanya soal syubhat Oten yang bilang nama Allah hanya ada di Islam, di Yahudi nggak ada. Jawabnya gimana? Nanti kita bahas itu. Kita bahas tentang ini dulu ya, guys. Saya Ya. juga mau belajar nih sama Kepling. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang pertama yang kita perkenalkan adalah Moi Cheiya ini. Nah, ini ya. Ini dari Brill. Brill ini adalah web websitenya para scholar-scholar England ya, United Kingdom. Nah, disinilah dikumpulin segala segala definisi-definisi gitu. Nah, di sini ada Moi Cheiya. Moi Cheiya itu artinya adalah clandestine sexual intercourse with a free respectable woman against the will of her kyrios. Ah, cakep ya. Of her kyrios. Artinya begini, adalah sebuah hubungan seksual yang bebas dengan seorang wanita terhormat yang tidak direstui oleh pemilik wanita tersebut. Itu Moicheia itu. Itu adalah perzinahan versi pagan Yunani gitu. Jadi kalau misalnya suaminya tidak mengizinkan istrinya untuk apa tuh namanya ya, disetubuhi oleh pria lain, maka itu jatuhnya moicheia. Tapi kalau suaminya mengizinkan atau herkirios ya tuannya ini, tuannya mengizinkan, maka itu tidak moicheia. Nah, lucu kan? Buset. Lucu kan? Itulah pagan Yunani. Nah, kayak begitu. Itu moicheia. Masih kurang. Nah, kita bawa lagi ke sini nih. Ini kita Moi main caya Wikipedia aja lah yang caya gampang. caya. Moi Nah, di caya sini caya caya. nah, ini juga seduction, apa namanya, seduction of free woman under the protection of a kyrios, asik, protection of a kyrios. Nah ya, jadi Tritung Cabang Melayu jangan sok-sok ngomong kyrios itu cuma satu, kyrios itu banyak. Para para bapak-bapak rumah tangga pagan Yunani itu disebutnya kyrios gitu ya. Jadi ya selamat datang di kebenaran lah. Kyrios itu ada banyak dan nggak spesial. Nah, seduction itu menggoda ya, menggoda wanita bebas. Maksudnya wanita bebas di sini adalah lawan dari budak wanita. Jadi free woman. Nah, jadi menggoda wanita merdeka yang berada di bawah perlindungan seorang kyrios. Kyrios ini bisa bapaknya, bisa suaminya gitu. Nah, jadi kalau misalnya berhubungan seks dengan istri, anak, adik, atau wanita merdeka lainnya, itu bisa dikatakan menjadi mocheia gitu. Itu. Nah, ini bisa dipenjara si mocheia ini. Gitu ya. Jadi beda ya. Jadi beda kalau kalau Aku jadi jadi kalau lanjut kita lanjut. beda ya. Kalau kita beda tanpa perizinan suami pun misalnya tanpa perizinan suami pun misalnya seorang istri khilaf bersenggama dengan pria lain selain suaminya ya zina itu hitungannya, nggak perlu izin-izinan, udah hukum Tuhan ini bukan hukum kirios, hukum Allah Azza wa Jalla ini. Mm-mm. Jadi perbedaannya di situ Ivan Villa ya, moceia. Nah terus sekarang, nah ini juga ya, jadi nggak pas kalau misalnya dibilang hanya sebuah hubungan apa ya, hubungan zina sama seperti Islam, beda beda, moralitasnya berbeda, itu yang mesti dipahami. Jadi eh, kalau misalnya Tritung ngomong zina-zina, dibenerin dulu, lu ini emang dilarang kalau misalnya istri lu bersenggama dengan pria lain gitu, tanpa lu kalau misalnya lu ngizinin istri lu bersenggama dengan pria lain emang berdosa kan? Enggak, kalau secara bahasa Yunani gitu kan, karena kitab sucinya kitab Yunani, jadi ya kita mesti mengikuti definisi Yunani. Itu perbedaannya. Nah terus berikutnya juga ya di mana ya, kemudian yang berikutnya adalah porneia. Nah porneia ini yang sering diterjemahkan zina juga, ini sebenarnya bukan zina tapi prostitusi. Nah, jadi kalau misalnya yang cewek dibilang porne, yang cowok dibilang pornos gitu. Kalau di kita kan cewek pelacur, Oh, cowok kucing biasanya kayak gitu. Nah, itu porneia. oh, Ini suka dipakai Takia sama Zhang ini. Nah, porneia itu katanya zina. Enggak, beda. Porneia sama pelacur.
Pelakunya Porneia yang mah jualan pelacuran gitu. gitu. Kalau porne baru pelacur. Oh, Pelacur cowok. Yes. aduh. Nah, ini nih, porne pelacur pelacur cewek, pornos pelacur cowok. Nah, in ancient Athens, prostitution was legal and was taxed. Nah, ini ya yang membedakan juga di dalam Athena. Athena ini kota Yunani purba. Prostitusi atau pelacuran itu adalah legal atau sah dan juga dikasih pajak gitu loh. Kemudian yang menarik adalah prostitusi di dalam Yunani pun ini nggak aneh. Cewek bisa jadi prostitusi, cowok juga bisa jadi prostitusi. Yang pakai siapa? Cowok-cowok juga. Maka dari itu Europe dan Amerika sangat-sangat mengusung LGBT karena memang tidak dilarang di dalam Yunaninya gitu ya. Nah, itu mesti dipahami Tritungs. Nah, inilah Mocheia dan Porneia Ivan Villa. Berbeda dengan Zinah Muhsan dan Ghoiru Muhsan. Beda, sangat-sangat berbeda sekali. Jadi di sini kita semakin kita tahu bagaimana mereka berapa ya beriman mengenai apa yang ada dalam Yunaninya, maka kita semakin bisa bertoleransi gitu. Ketika kita melihat rumah tangga dari keluarga Tritung sini saling menyetubuhi di luar pernikahan mereka, ya kita kita biasa aja. Oh ya, memang agamanya membolehkan kok. Oh memang ya agamanya yang berbahasa Yunani itu sangat support mengenai hal-hal yang begini kok. Nah jadinya kita nggak perlu menjudge mereka gitu. Itulah indahnya mempelajari bahasa-bahasa Yunani dan Ibrani. Kita semakin mentolerir kelakuan-kelakuan mereka yang menurut moralitas Islam sangatlah bobrok begitu. Tafadhol Uni silakan ditambahkan. Cek tidur Unik. Tes. Enggak, ini Masuk. ngelag. Oh, Dari tadi itu suaranya Kelvin tuh keputus-putus. aduh. Ini gimana? Dengar nggak? Dengar ini dengar. Lanjut lanjut. Heeh. Jadi gini, kalau di dalam Islam itu sudah jelas, bahkan ada dalil yang mengatakan pada dasarnya kan manusia itu memang apa namanya kayak zina tangan, zina mata, maka kemaluanlah yang membenarkan. Artinya itu dijelas dalam Al-Qur'an. Nah, dalam hadis ya kalau nggak salah. Jadi gini, di dalam Islam sendiri ada apa namanya yang jangankan orang yang sudah menikah gitu ya. Kita yang belum menikah aja itu pegangan tangan tuh udah zina tangan. Jadi ada istilah-istilahnya. Nah, kemudian satu lagi nih, kalau di Islam itu ada timbal baliknya. Laki-laki itu memang nggak boleh ngelihat perempuan yang bukan muhrimnya, tetapi hukum di dalam Islam itu adil. Artinya bukan hanya laki-laki yang apa namanya, yang ketika dia melihat wanita lain yang bukan muhrimnya maka dia mendapatkan dosa, maka timbal baliknya perempuan juga harus menjaga auratnya. Begitu di dalam Islam. Makanya di dalam Islam itu ketika ada hukuman-hukuman yang diberikan Tuhan, solusinya juga diturunkan. Gitu. Makanya saya tadi agak bingung ketika ada pernyataan dari teman-teman kita di ayat mereka, barang siapa yang menginginkan orang lain di dalam hati itu sudah termasuk zina. Pertanyaan saya akan muncul dari saya yaitu, lah emang kenapa kalaupun ada yang menginginkan dalam hati zina, terus masalahnya apa buat kekristenan? Apa mereka masuk neraka? Kan enggak, kan Yesus sudah menebus mereka dari dosa. Urusannya apa gitu. Dan zina ini konsekuensinya apa di agama mereka? Kalau kita jelas, zina itu hukumannya sepadan kalau di dunia itu bagi mereka yang belum menikah dicambuk 100 kali. Sepadan dengan orang yang sudah menikah apabila berzina, sepadan hukumannya untuk di dunia itu dirajam sampai mati. Begitu Tuhan memberikan solusi karena menyakitkan jika suami Anda atau istri Anda tidur dengan orang lain itu menyakiti dan membuat apa namanya membuat kekacauan dengan melahirkan anak-anak di luar nikah. Jadi itu kenapa keras sekali di dalam Islam itu zina, karena dengan berzina itu membuat apa namanya membuat kekacauan gitu, kerusakan di muka bumi. Banyak anak-anak yang
dibuang. Pada akhirnya setelah mereka berzina, hamil, konsekuensinya apa? Anak banyak yang dibuang. Jadi banyak dosa-dosa yang timbul gara-gara zina itu. Dan perempuan pun akan setelah dia ditiduri satu orang laki-laki, dia tidak masalah lagi merasa ditiduri oleh banyak orang lagi. Kenapa? Ya perempuan kan nggak ketahuan dia tidur sama siapa aja gitu kan. Yang penting udah tidur sekali ditidurin orang gitu. Itu secara psikologis gitu ya, secara psikologis. Makanya di dalam Islam itu perempuan harus menjaga auratnya. Jadi sebelum kejadian terjadi, sebelum zina terjadi dalam Islam solusi sudah diberitahukan. Apa itu? Yang pertama laki-laki, tundukkanlah pandanganmu ya perempuan, tutupilah auratmu. Itu timbal balik solusinya sebelum terjadi. Nah, kemudian setelah terjadi, karena itu adalah dilarang dan itu adalah perbuatan dosa, maka konsekuensinya juga ada. Apa itu? Kalau dia adalah suami istri, maka hukumannya yang sepadan di dunia dari berzina itu dirajam sampai mati itu. Itu hukumannya. Ngeri ya? Ya iya, karena itu juga perbuatannya menjijikkan gitu loh. Nah, sekarang di Kristen, kalau ada yang berzina, jangan dia melihat di dalam hati lalu menginginkannya, karena itu sudah terjadi banyak kali. Karena setiap orang menikah pasti menginginkan di dalam hati. Mustahil enggak. Berarti kalau seandainya kalian bilang enggak, munafik gitu kan. Mana ada orang yang mau nikah terus nggak menginginkan dulu gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, seandainya ada perselingkuhan di rumah tangga kalian, hukumnya apa bagi kalian emangnya? Emang kalian masuk neraka? Enggak, emang kalian berdosa? Emang kalian tahu dosa? Dosa kalian bukannya udah ditebus. Jadi apa sih gunanya Yesus berkata barang siapa yang menginginkan dalam hati lalu berzina? Ya urusannya apa Yesus ngomong gitu? Untuk apa ayat itu ada gitu? Karena kan toh seandainya pun kalian berzina dengan laki orang, dengan bini orang. Lah, emang kenapa kalian? Makanya kalian udah auto surga, anak Tuhan, kan gitu. Lah logikanya gitulah. Lah Iya, tidur. gitu ya. Enggak, Oh, aku mah dengerin Tausya Uni. ini sih Jadi bukan gitu ya Ivan tausiah, Villa ini ya. adalah ini logika Uni aja bermain di sini ya, nggak ada kaitannya. Karena gini, Vin, mereka sibuk dengan mengatakan agama Islam tuh agama yang mereka selalu mengidentikan agama kita dengan agama cabul lah, dengan fitnahan-fitnahan kepada Nabi Muhammad dan mengambil perilaku tokoh-tokoh. Sementara di dalam keyakinan mereka sendiri, batasan tentang zina itu mereka apa coba? Zina sendiri apa coba? Di dalam agama mereka, oh menginginkan dalam hati. Oke, lah kan kita udah bahas orang-orang yang sebelum menikah emang nggak menginginkan dalam hati, udah penuh dengan zina mereka. Nah terus sekarang apa gunanya mereka mau zina apa enggak? Nah terus satu lagi diulang-ulang lagi nih. Nah, ketika mereka selalu mengejar Islam dengan perilaku oknum, mereka lupa bahwa adoy, ini udah baca sejarah-sejarah Yunani itu mengerikan sekali. Tahu nggak Konstantin? Konstantin itu anaknya itu tidur sama istrinya, itu dihukum anaknya itu. Anaknya itu kalau nggak salah dihukum mati. Kemudian istrinya Konstantin itu dibilangin sama mamanya Konstantin bahwa istrimu yang salah, istrinya juga dibunuh. Dibunuhnya cara kalau nggak salah tuh dimasukin di dalam rumah beruap atau pokoknya direbus atau gimana, pokoknya dengan keji lah dibunuh. Dan Konstantin itu adalah orang yang sudah menganut Kristen, bahkan ketika dia mau menyerang Italia, itu dia lihat tanda salib di langit gitu loh. Nah, jadi pertumbuhan dalam kalangan-kalangan Kristen itu mohon maaf ya, itu ada kisah-kisahnya. Kita lihatlah orang-orang Yunani. Coba lihat sejarah-sejarah raja-raja dari Yunani, dari England. Nah, sekarang kita tanya, ada nggak kejadian-kejadian serupa yang dihadapi oleh Imam Bukhari, Imam Malik, Al-Zarqani atau Ibnu Isyam, Ibnu Ishaq, ada nggak kejadian-kejadian gitu? Kalau kejadian di teman-teman kita sebelah ada. Contoh di Vatikan, berapa ribu itu korban, gitu kan? Nah, ya kalau mereka mau bilang, lah kalian ustadz-ustadz kalian juga ada yang cabul. Oke, bandingin satu orang dengan 1.000 kayaknya nggak apple to apple gitu loh. Dan anyway, di dalam kekristenan juga udah muncul pendeta-pendeta yang melegalkan LGBT gitu. Terus ya sama seperti pertanyaan Kelvin, emang hukumnya di dalam agama Kristen menikahi knalpot apa gitu? Atau ya sama ya gitulah ya kan, sama hewan apa? Kalaupun ada di perjanjian lama, siapa yang bersetubuh dengan hewan harus dibunuh loh, bukannya perjanjian lama udah nggak dipakai lagi. Terus apa hukumnya gitu loh, bersetubuh dengan ayam di kekristenan kan gitu ujung-ujungnya gitu. Lanjut. Naon eta Cek, bunyi? iya tepat sekali Uni. Ya gitulah mereka ini ya. Ini apa namanya? Nggak ngerti ini gimana masang masang mic ya? Kok longgar? Ya itu dia gitu. Mereka ini sosok cuap-cuap tapi mereka sendiri nggak punya sebuah hukum yang pasti atau basis yang pasti
untuk apa ya namanya, membackup segala hujatan mereka gitu. Contohnya cabul, pedofilia, mereka berangkat dari hukum-hukum kenegaraan gitu, hukum-hukum pidana yang ada di sekarang gitu kan, bukan dari hukum versi. Kenapa kalau bahas pedofilia, bahas bestiality atau bahas nekrofilia, semua penyimpangan seksual yang ada, mereka akan sakit hati sendiri. Nggak bisa mereka ngebantah gitu, karena tidak seperti Islam yang mempunyai dalil-dalil batas tegas mana yang halal mana yang haram, mereka nggak ada. Menyedihkan jadinya. Toh ujung-ujungnya kalau kita cek ke kitab sucinya yang berbahasa Yunani, malah Yunani yang mempunyai hal tegas mengenai apa itu adultery atau seks yang menyimpang itu apa gitu, versi Yunaninya kayak gitu loh. Yang dimana ternyata kalau misalnya Kyriosnya menyetujui ya sah-sah aja itu perzinahan. Kalau Kyriosnya nggak suka baru nggak sah, kan tergantung Kyriosnya juga jatuhnya. Apa coba yang kayak gini, kan nggak ada adabnya gitu. Gimana kalau misalnya Kyriosnya mencoba menjual anaknya? Ya kan udah ada di perjanjian lama kejadian gitu. Barang Jatuhnya siapa yang jadinya bukan, menjadikan oh anaknya budak, udah ada kan? iya, jatuhnya nanti di Yunani itu dibolehkan, Unik. Karena ujung-ujungnya ya Kyriosnya setuju atau enggak gitu. Kalau misalnya ada anak bangsawan menyetubuhi anak si sang Kyrios ini, sang Kyriosnya nggak bisa bertindak apa-apa, lalu kemudian menyetujui, ya udah jadinya bukan zina gitu kan. Itulah makanya hukum Allah Azza wa Jalla lebih jelas dan tegas daripada hukum Yunani gitu. Jadi nikmatilah Iya dong. moceia kalian itu gitu. Mau Jangan cahiye, pakai cahiye, kata cahiye. zina-zina ya. Jangan gunakan kata zina-zina ya. Oten Nah, sama mana satu lagi Oten Pin? Ivanillah yang membedakan. Sama ini unik yang membedakannya. Kalau dalam Islam itu zina itu mau belum kawin mau sudah kawin, zina zina tetap jatuhnya. Kalau di dalam Yunani enggak. Kalau misalnya cowoknya belum nikah boleh. Oh, enak banget. Ya pantesan banyak Yes. banyak Oten yang senang banget hidupnya. Buat apa kalian ini gitu kan ngikutin aturan-aturan. Ya iyalah, aturan itu kan memberatkan bagi pelaku maksiat. Itulah sedihnya mereka kan. Senangnya apa namanya? Apa ya? Kelakuannya tuh ini loh, apa munafik-munafik mereka ini semua. Ih, gak ada Oten Pin. Ya udah ya kita panggil aja. Nih linknya aku kasih di apa? Di streamnya. Yo, para moceya. Ayo para penikmat moceya silahkan masuk. Ah, nggak Silahkan berani masuk. mereka. Takut Uni cakar-cakar mungkin mereka itu. Tadi Uni Oh, live di TikTok bentar kan. Tapi oh, kok nggak semangat gitu ya. Nggak ada Kelplin soalnya kali ya. kenapa? Oh, ya udah Nggak ayo nanti tahu. besok deh kita live di sini. Besok aja lah. Ya besok aja. Ini lagian kok tumben malam-malam gini live di YouTube. Iya. Soalnya kalau nggak dipaksain nggak live live nanti. Ini soalnya kan udah lumayan Iya apa? juga sih. Lumayan beres Nanti ininya. pas lagi live di TikTok langsung di live kan lah juga gitu loh. Jadi kita live di TikTok, di YouTube juga live. Jadi pun nanti Iya, sampai aku apa tuh lihat udah ada seumpama 5 tuh di YouTubeku. Coba deh ya Unik lihat. makanya. Jadi kalau seandainya apa namanya Uni ada masalah dengan file Uni juga bisa ngambil dari Kepling gitu loh. Siap. Langsung aja. Udah nanti lagi aja lah. Jadi Nah, yang jadi mau gitu ya nonton Fadila ya mengenai apa? Mengenai Moceya. beda zina dan moceya ya. Nah, jadi bersyukurlah kita karena kita lahir di agama yang sangat akhlakul karimah untuk kita anut karena memang datang dari Tuhan sejati, Tuhan semesta, Tuhan langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla. Yuk, Okti Widya Kiki. Mari dah kita lanjut. Pertanyaannya tadi unik, sok unik dulu Tafadol mengenai Ya, nama Allah. bentar. Katanya nggak ada nama Allah di dalam Al-Quran, beda.
namanya sama nama Tuhannya orang Yahudi katanya. Itu gimana tuh, Pin? Oke. Jadi untuk apa namanya, ya ini kebodohan Tritunggal Cabang Melayu saja Ukhti Widya Kiki, karena zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada Yahudi di sana dan Tritungs pun sekarang masih ada di Arab ya. Yahudi kalau nggak salah masih ada juga di dunia bangsa Arab ya. Nah, mereka menggunakan kata Kebanyakan Allah itu gitu. Yahudi di ini di Khaybar. Iya Yahudi di Khaybar. Sama ini juga ada eh, Yahudi Yahudi Samaritan. Yahudi Samaritan pun sekarang masih ada dan mereka menggunakan kata Allah juga ketika apa? Ketika beribadah gitu. Kenapa Tritunggal Cabang Melayu bisa pede banget ngomong Yahudi tidak mengenal Allah? Ya karena Tritunggal Cabang Melayu ini sangat keterbelakangan literasi. Terbelakang mereka soal literasi dan mereka terbelakang soal data. Mereka nggak pernah kemana-mana selain di gerejanya saja, gitu. Nanti kalau di apa dikasih dibenturin video orang Yahudi berdoa beribadah menggunakan nama Nanti Allah dan menyebut nangis. nama Allah, waduh, kenceng banget meweknya nanti, gitu loh. Kenceng banget meweknya. Rabi apa? Rabi siapa yang bilang gini? Perkara umat Islam katanya kan, kalau tentang Tuhan kita sama-sama monoteism katanya, tapi hanya orang Kristen yang mengenal Jesse katanya. Jesse. Dia bilangnya Jesse. Siapa Rabi Iya siapa Jesse. sih yang itu loh Kalau yang nggak nah, itu apa Rabi siapa namanya tapi itu? Rabi Mins, Mins, Rabi Mins. lupa ya. Jesse, Jesse. Jadi gini juga secara logika ya. Gini, Mereka manggilnya Jesse. Uni baca di di buku ini loh Kores di bingung Triun Kores Keprin yaudah. Jadi di buku karya Martin Link. Martin Link ini kan dia tuh apa namanya pengajar Anglo-Saxon. Anglo-Saxon apa sih nggak tahu lah, Middle English juga kan. Nah dia itu Anglo-Saxon itu lulusan suku bahasa Arab PhD. suku Terus dia Inggris. bikin apa namanya bikin buku biografi sastra bahasa Inggris juga sastra bahasa Arab. Nah, jadi dia apa namanya membuat buku yang Muhammad judulnya yang itu loh Martin Link itu yang bagus termasuk yang terbagus biografi Nabi Muhammad bahasa Inggris. Nah, terus di situ di bukunya itu di halaman ke-5 sampai ke-7 itu tertulis bahwa menurut dia menurut sumber ini diambil dari sumber Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq yang sumber Ibnu Ishaq ini apa namanya literasi tertua Islam termasuk abad ke-8 apa abad ke-9 kurang lebih gitu. Nah, ada orangnya Mas? Ketuk aja. Jadi apa namanya di situ tertulis bahwa pada mulanya menurut Ibnu Ishaq itu orang-orang Yahudi itu ke Makkah loh Kelvin, ke Ka'bah. Itu kan sumber Islam. Mereka pasti bantah lah ya kan. Namanya sumber Islam. Nah, dan Martin Link menuliskan itu di halaman ke-5, menceritakan itu. Di halaman ke-5 sampai ke-7 diceritakan gara-gara kaum Bani Ismail itu mengotori Ka'bah dengan membawa berhala-berhala ada di Arab gitu loh. Bukankah mereka ini kan tipikal-tipikal orang yang istilahnya, tapi nggak tahu juga siapa memang mereka penyebarannya kemana-mana kan terusir ke sana sini gitu kan. Nah jadi apa namanya yang secara uni pikirkan kenapa mereka ada di Khaybar gitu kan. Nah terus itu yang diceritakan di buku Muhammad karya Martin Link itu dan itu mengambil sumber literasi Islam yang lumayan tertua. Ibnu Ishaq ini termasuk salah satu ahli sejarah dua kalau nggak salah tuh Ibnu Ishaq ini yang tertua. Kemudian baru Al-Waqidi. Apa ya Al-Waqidi apa Ibnu Hisham dulu. Pokoknya ini tiga artinya dia yang membuat sirah-sirah Nabawi di tiga orang ini. Al-Waqidi, Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham gitu loh. Nah, dia itu tertulisnya di situ.
Ya mau dibantah atau tidak kan kita yang sebagai orang yang cenderung mengedepankan akademisi, kita kan menyelidiki. Loh, Iya, aku nih kok halo. putus-putus suaranya ya? Oh, signalnya berarti nggak bagus. Coba lanjut lagi, udah. Oh, halo, 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 tes, tes. Masuk, lanjut, jelas. Iya, Uni kan gini, Uni kan lagi baca bukunya karya Martin Link. Ini kalau putus-putus ngomong aja biar Uni berhenti, Kelvin. Nah, jadi bukunya itu apa namanya? Judulnya kan Muhammad. Itu termasuk buku yang dapat penghargaan dari pemerintahan Pakistan karena waktu konferensi Sirah Nabawiyah di Islamabad tahun 1983 dapat penghargaan. Nah, terus dari Universitas Al Azhar Kairo juga dapat mencuri perhatian itulah, istilahnya dapat perhatian buku ini. Bahkan Martin Link kan dapat medali inilah dari siapa, Husni Mubarak kan presidennya. Jadi terus di situ tertulisnya gini yang menarik perhatian Uni gitu loh, menurut sumber Ibnu Ishaq. Ngerti nggak sih? Jelas nggak sih? Jelas-jelas, Halo? itu ada Nah, juga kok di ini. Aku jadi udah lihat ininya apa, udah lihat di webnya itu, si Rabi Yahudiya uh-uh. membawakan narasi dari Ibnu Ishaq ini. Nah, iya kan gini. Jadi Ibnu Ishaq itu bilang bahwa sebelumnya itu orang Yahudi itu ke Mekah, tapi gara-gara di Mekah itu kan Yahudi ini kan kelebihan mereka kan memang mereka itu tidak boleh ada patung lain kan itu ada di Taurat. Jadi mereka tuh nggak mau lagi berhenti gitu ke Mekah gara-gara Bani Ismail atau keturunan Nabi Ismail orang Arab tuh bawa berhala ke Ka'bah gitu. Makanya mereka berhenti. Nah, yang kalau kita disuruh buktikan secara ini kan memang agak sulit saat ini. Tapi kan istilahnya kan sumber dari Ibnu Ishaq ini kan bisa dipertimbangkan sebagai bahan diskusi gitu kan. Ini sumber literasi Islam tertua. Dan ini juga kalau nggak salah dia ini yang Unimo ini. Ibnu Ishaq ini orang tertua dalam Sirah Nabawiyah atau Al-Waqidi atau Ibnu Hisham ini juga kurangnya sih. Tapi setahu ini sih Ibnu Ishaq ya. Nah, jadi Ibnu Hisham maka dulu yang paling tertua. Ibnu Ibnu Hisham, Hisham baru oh baru Ibnu Ishaq. Ibnu Hisham. Baru Al-Waqidi terakhir kan. Nah, Iya, jadi gini, ketika secara logika kan gini nih, orang-orang Yahudi kenapa bisa ada di Arab? Coba kan kalau memang ada bahwa Ismail itu tidak dianggap sebagai anak oleh Ibrahim kan. Harus apalagi kan Yahudi ini kan ajaran eksklusif. Mereka kan kesukuannya kan kental banget. Mereka karena merasa terpilih ya mereka otomatis kan ya merasa di atas lah gitu kan. Lah ngapain mereka ada di Khaybar? Coba kan ngapain mereka juga ada di Arab gitu, nyasar kan gitu. Nah terus ternyata gitu, dan dulu pusat jarahnya itu memang di Mekah gitu loh, maksudnya di pusat jarah ya, semua orang datang, ibarat kata tuh gini ya, orang tuh rame ke Mekah itu memang udah jadi tradisi mereka ya, pada akhirnya kan terkotori dengan menyimpangnya ajaran-ajaran mereka, satu-satu bawa berhala gitu, dan sampailah ribuan atau ratusan berhala di Mekah gitu. Ini baca Sirah Nabawi ini lumayan banget loh, nambah-nambahin ilmu. Ya itu sih Pin. Jadi kadang-kadang kan orang orang nuduh-nuduh gitu kan, apa sih Tuhannya umat Islam dengan orang Yahudi beda. Sementara tidak ada istilahnya tuduhan dari umat Yahudi mengatakan bahwa uh, kita ini menyembah berhala gitu. Yang nuduh itu kan Kristen, ya kan? Rata-rata bahkan orang Yahudi mengakui monoteisme itu agamanya sama. Maksudnya kita sama-sama monoteisme, dan bahkan orang Yahudi pun nggak sungkan dan nggak ini sholat di masjid gitu loh. Itu ternyata Uni pikir cuman Bang Billy doang sholat di masjid. Ternyata kemarin Uni lihat video kalau nggak salah di apa ya di video Muslim juga, tapi subscribernya udah banyak ya. Itu orang Yahudi sosial eksperimen masuk ke dalam masjidnya di luar negeri. Mereka masuk ke masjid, sholat di situ, gitu loh. Ini kan iya, itu unik video gitu. lama. Aku udah nonton juga itu. Emang apa ya? Emang ini kok. Emang dari kapan tahun ya ini Ivan Villa, untuk yang belum tahu ya. Yahudi itu sering-sering kalau misalnya mereka nggak nemu sinagoge atau siur, mereka akan ke tempat ibadah umat Muslim. Mereka akan ke masjid.
nggak ke gereja. Karena memang diharamkan bagi mereka untuk ke gereja. Tame, tame gereja itu. Tame itu kalau di Arabnya najis. Begitu. Yahudi Mm-mm. loh. Jadi ya apa ya? Ya jadi Tritongs itu inilah yang membedakan itu kenapa mereka bisa ngomong tuh seenak mulutnya, nggak peduli datanya mau ada mau enggak, yang penting hujat aja didahulukan. Ya karena memang Yunani itu begitu, budayanya budaya orasi, budaya orator. Jadi bacot Iya, didahulukan daripada data, gitu kan. kembali ke ini eh, apa Triun kembali ke nama Allah. Nah, jadi gini, kalau seandainya oke lah ya bagi apa kesetaraan nama ilah dengan alaha dengan Eloa itu kan sama tuh. Artinya kan sama-sama apa namanya sembahan atau Tuhan. Nah, tapi kan setidaknya gini loh. Orang-orang dahulu itu orang-orang Arab itu namanya udah dikasih namanya Abdullah gitu ya kan. Berarti kan sudah ada gitu. Artinya nama Allah ini sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad sendiri datang. Nah, kalaupun tuduhan atau kesimpulan datang dari orientalis atau apa nama berhala. Nah, kalau El mungkin ya ada ya. Tapi kalau Allah berhala mana? Berhala apa gitu. Kan berhala yang paling tertinggi itu namanya Hubal. Gitu loh. Paham gak sih? Iya, iya, betul. Nggak pernah sama sekali Allah Azza wa Jalla ini disebutkan kepada berhala itu nggak pernah. Karena Mm-mm. semusyrik-musyriknya pagan Arab, mereka tahu tetap Allah Azza wa Jalla itu tertinggi. Kan udah termaktub di Az-Zumar ayat 3. Kami tidak Iya. apa ya, Az-Zumar ayat 3 tuh maknanya hikmahnya tuh gini, kami tidak Eh, lain hanya menjadikan mereka sebagai penolong-penolong kami untuk ada mendekatkan diri gini. kepada Eh, Allah. Nah, enggak, kayak gitu. Az-Zumar ayat 3 tuh. ya Azumar atau ayat apa Uni lupa pernah baca waktu Uni lagi ngaji tuh pernah Uni lihat tuh begini. Ketika mereka ditanya siapa yang memberi kalian rezeki, mereka kan bilang Allah gitu loh. Mereka tahu Tuhan itu siapa gitu. Ketika orang Yahudi, orang musyrik itu di apa di Ka'bah itu, mereka ditanya siapa Tuhan, mereka bilang Allah. Bahkan Abdul Muthalib kan memang di dalam bukunya Martin Link itu dia termasuk orang yang sebenarnya itu menyembah kepada Allah gitu loh. Nah, Warakah bin Naufal itu termasuk orang yang Hanif. Kalau dia adalah orang Kristen menurut apa namanya literasi Islam di saat tuduhan orang Kristen bahwa Waroko adalah seorang Kristen, pertanyaannya ini, Kristen yang mana dulu nih gitu? Karena kan tidak semua Kristen mengatakan bahwa Yesus itu kan Tuhan dan tidak semua Kristen mengenal Tritunggal, benar nggak? Betul, Gitu. Nah, betul jadi artinya sekali. apa? Artinya begini, ketika mereka menuduh nama Allah, lah mereka harusnya itu harus bersihin popoknya. Kenapa? Loh, nama Yesus itu baru muncul kapan? Nah, satu. Yang kedua, kalau mereka bilang Yesus itu adalah Yeshua HaMasyiah, coba deh dipikir, direnungkan kembali, renungin pakai hati, pakai otak, pakai akal pikiran. Masa nama Tuhan dikasih ke banyak orang? Yeshua itu udah banyak dikasih di Perjanjian Lama, coba. Masa nama Tuhan dikasih-kasih ke manusia gitu? Yesua, ya kan? Mereka bilang, ya kan enggak, Yesus kan Yesua Hamasia. Alah, Yesua ditambahin Hamasia. Masia kan udah banyak juga. Daud Mesiah, Kores Mesiah. Tinggal nambahin Yesua. Yesua kan nama orang Yesua bin Nun. Jadi mereka sok-sok mempertanyakan nama Allah. Lah nama Tuhannya sendiri nggak jelas gitu. Nama Tuhannya kok bisa tukar-tukar coba? Siapa aja? Yesus, Yesua, Iso, siapa gitu loh. Kadang miris kadangnya mereka ini ya. Jadi itu ya buat siapa tadi Widya ya. Widya kalau kalau mereka mempertentangkan nama Allah, justru kalau mereka bawa-bawa orang Yahudi, bawa orang Yahudinya diskusi dengan umat Islam. Jangan kalian yang mewakili gitu. Jangan teman-teman Kristen mewakili orang Yahudi, sok-sok ke Yahudi-Yahudian. Karena malu nanti kalian ketemu orang Yahudi diludahin gitu. Mohon Betul. maaf harus jujur. Iya gitu. Mereka tuh kadang apa ya, Tritung-Tritung cabang Melayu ini sosok lebih Yahudi daripada Yahudi itu sendiri. Apalagi yang tukang Indomisasi, sosok lebih Islam daripada Islam itu sendiri gitu.
Padahal ayat-ayat cuma tahu seperepet-seperepet doang gitu, ditabok pakai ayat-ayat yang lain, wah kapar-kapar itu Roh Kudus yang mereka punya. Itulah mereka, gitu. Terus Iya. sama apa ya, sama ini juga mengenai kalau misalnya apa pertanyaannya tadi itu ya gimana yang jelasnya tuh? Tunggu Eee, tunggu. Ini mau ke substansi lain dulu nih, agak belok dulu nih. Kan beberapa kali kita di TikTok, itu kan TikTok itu kan rata-rata kan mereka, non muslim yang nonton kita kan, nggak terlatih berdebat tuh, ya kan. Nah, tahu nggak beberapa orang tuh masuk kejang loh, kejang di room Uni dia bilang, "Ngapain sih Bu bahas-bahas" kadang-kadang Uni bingung sama mereka ya. Uni yakin ya, mereka yang ngomong, "Yang ngapain dibahas agama?" Itu Uni rasa ketika nengok si Cepot, Pret, Paul Zhang, mereka nggak mungkin marah gitu loh. Nggak mungkin mereka marah dengan si Cepotpret, si David Wood, Paul Zhang, si Kece, nggak mungkin mereka marah, pasti mereka bilang haleluya, haleluya. Nah jadi Uni Uni keselnya gini, mereka ngelihat kita terus masa Uni diatur-atur. Jadi Uni kadang, aduh ini kalian harus belum kalian kalian Uni nggak mempan playing victimnya Oten-Oten ini gitu kan. Karena kita punya bukti sendiri bagaimana perjalanan kita. Debat pertama kan, Vin. Kita menghadapi yes. penghujat, masuk ke room-roomnya Kristen, ke roomnya si RAK. Siapa yang nuduh-nuduh Nabi Muhammad berzina dengan jenazah bibinya itu kan kita counter-counter kayak gitu. Nah jadi itu sih Pin, makanya kalau ada Kelvin kan agak keras bicara Uni, kadang Uni kasihan sama mereka gitu, mau Uni kerasin takutnya mereka pingsan di tempat gitu kan kalau Uni kasih tahu. Iya, dia Kayak lucu. bapak-bapak yang pakai kaos dalam itu ya, Uni ya? Tadi Oh ada. Uni lagi enggak, Iya, lagi enggak. nggak ada sih bapak-bapak yang masuk kayak mabuk gitu kayak habis minum tua dia kan. Oh iya iya iya, iya itulah yang itulah. Uh, Terus aku ngejelasin kenapa Janganlah kita ada di sini, bahas-bahas agama kami. dia Terus ada langsung juga tadi siang. ngangguk-ngangguk. Tadi siang tuh ada. Itu lucu, besok ini posting. Iya, makanya. Ya kita lanjut lagi. Apa pertanyaannya di bawah? Yuk jawab. Iya jadi, apa namanya, si ya itulah Tritung cabang Melayu ini kan ketika ngomong, hanya di Islam saja mengenal Allah gitu. Lalu ngomong di Melayu, ngomong di Arab sana, lu kepret juga sama Tritunggal cabang Arab. Mereka juga pakai nama Allah gitu. Bahkan kamus-kamus orang Arab itu yang bikinnya adalah Tritung-Tritung Ortodok cabang Arab, Tritung-Tritung Katolik cabang Arab. Di sana menuliskan Allah itu apa? Ismi. Apa itu ismi? Nama. Meledak nggak kalian Tritung cabang Melayu kalau Mereka misalnya nggak kalian kayak mengakui gitu? loh, Pin. Mereka nggak Ya mereka ngakui memang mereka nggak Bible Hub. mengakui. Nggak, maksudnya Mereka nggak mereka akan nggak mengakui mengakui pokoknya ortodok. pokoknya Bukan, semua ortodok mah semua mereka ini ya, akui. semua apa ya, semua data-data yang nabok mulut mereka sendiri nggak akan mereka akui, Uni. Iya, gini, kan Tante Uti kan yang lucu kemarin itu. Dia bilang gini, aku bawa data yang dari Kristen ya, Bible Hub, kan gitu. Lah Uni sodorin Bible Hub versi ortodok yang ada bahasa Ibraninya. Maksudnya bahasa PB diterjemahin ke bahasa Ibrani menggunakan kata Yahid kan. Lah dia kejang-kejang, dia bilang nggak ada, kamu menipu loh kok. Kan Bible Hub, lucu kadang-kadang oten-oten ya. Mereka bilang Iya, mereka percaya. ngomong yang kencang aja orang. Iya, terus nanti kalau misalnya apa, kalau misalnya mewek-mewek, aku kalah demi kebesaran nama Kristus gitu. Tahu nggak? Yang lucu ada satu akun TikTok. Dia bikin uni waktu yang debat sama bapak-bapak yang kaos yang kayak orang mabuk itu. Dibikinnya gini, kasihan bapak-bapak ini dibully sama mama ini. Loh, lah salah gua kalau terbulikan gitu kan. Makanya Uni bilang, kalian teman-teman Kristen, ketika kalian menyerang Islam, kami itu membalas menjawabnya yang kejang teman-teman kalian yang nggak tahu apa-apa. Karena ketika kami menjawab dengan dalil dan fakta, kalian mau tidak mau, rela tidak rela, ikhlas tidak ya, ikhlas akan terketampol, tampol bolak-balik. Jadi makanya udah cukup-cukup lah kalian tuh apa namanya menghujat, menghina Islam karena kasihan teman-teman kalian yang selama ini nggak pernah baca Bible, kaget mereka. Kami kasih ayat Yehezkiel, kami kasih ayat Amsal, kami kasih ayat, aduh kaget mereka. Iya,
Jadi ya udahlah kalian itu. Kalau mau diskusi, diskusilah bagus-bagus, tanyalah Islam kepada kami, gitu loh. Kalian fitnah-fitnah Islam, kami nggak perlu memfitnah, cukup kami bacakan dalil Bible kalian, langsung auto kejang kalian. Yang kejang Iya tuh loh, teman kita kalian yang nih nggak pernah baca ketika Bible, kalian takiyah kami kasihan. balas data gitu. Coba kalau misalnya kalian hujat kami balas hujat lagi, apa nggak lebih meledak kalian itu coba? Ini kami belum belum ini loh, belum apa ya? Muslim tuh untungnya dipagari oleh akhlak gitu. Coba kalau kita memperlakukan Tritung sama seperti Tritung itu sendiri. Wah, habis mereka gitu. Apalagi aku raja ngatain orang pada masanya. Nah, jadi gitu Ukti Widya Kiki ya mengenai nama Allah itu gitu. Semua bangsa Arab, ini bangsa Arab itu mengenal Allah adalah nama untuk zat yang paling tinggi. Bangsa Arab agamanya macam-macam gitu. Putus-putus Unik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa itu? Ini mau bobo. Ulah hilang. Iya, toeng, toeng gitu-gitu. Ya mungkin nanti Uni masuk lagi ya. Siap. Afwan, Ukti Widya, semoga manfaat apa yang kami sampaikan gitu ya. Nah, jadi kita balik lagi ke tema kita kali ini, Ivan Villa, mengenai zina Islam dan mocheia Yunani itu berbeda gitu. Jadi ini sangat lawak sekali ketika LAI menerjemahkan mocheia menjadi zina gitu. Memberikan definisi baru, memperkosa definisi lama. Oke, ini ada Akhi Jaka Diraksa. Pertanyaan berikutnya, Bang Slayer kalau udah dihukum secara Islam di dunia, apa di akhirat nggak dihukum lagi? Em, aku kurang paham, Akhi, kalau yang begitu. Nanti tanya ke Ustadz Tahta kalau yang apa ya, yang fikih-fikih begitu. Mungkin dalilnya Ustadz Tahta lebih paham. Kalau perbandingan baru. Masa ya? OTP masa aku juga robot-robot? Oh iya, sama ini ya, aku juga mau kasih ini, perhatikan Ivan Villa ya. Satu, aduh malah ke close. Sama satu lagi, Tritungs itu pernikahannya tidak pakai resepsi ya. Dia pernikahannya menggunakan, kita bisa lihat ini di 1 Korintus 6:16. Perhatikan ini. Untuk yang belum tahu aja ya. Ini aku ulang-ulang supaya Ivan Villa paham gitu. Kalau misalnya mereka mau main moralitas, tanyain dulu. Lu pernikahannya kayak gimana? Nah, ini perhatikan ini. Di sini mengikatkan itu bukan mengikat ya, tapi menempelkan harusnya. Menempelkan ini. Ini sok-sok taki ya supaya diperhalus ikat. Nah, ini kalau jadi menempelkan diri ya, jadi badan ketemu badan. Nah, badan siapa? Badan perempuan cabul. Nah, kalau misalnya ini bahasa halus dari bersetubuh. Nah, kalau misalnya bersetubuh dengan perempuan cabul, auto suami istri Ivan Villa. Karena disangkutkan kepada keduanya akan menjadi satu daging. Inilah Tritungs. Jadi Tritungs kalau misalnya mereka skidi papap, mereka keluar kamar auto suami istri. Coba betapa runtuhnya moralitas ini ketika
dari kacamata Islam. Ayatnya yang dilalui. Ada kualifikasi mempelai, saksi, wali, mahar, walimah. Tritungs mana ada? Bahkan cara nikahnya pun ngambil dari Romawi Tritungs ini. Kan coba. Jadi yang menyedihkan sekali untuk Tritungs-Tritungs yang masih buta mengenai apa ya? Mengenai agamanya sendiri, mengenai nenek moyang mereka Yunani gitu. Kalau mereka tahu, maka mereka akan sadar bahwa mereka semua adalah anak haram. Nikahnya tidak datang dari Tuhan, tapi datang dari dewa Jupiter. Bahasan-bahasan ini, semua yang aku narasikan ini bahasanya sudah ada di konten-konten sebelumnya ya, Ikhwan Fillah. Jadi tafadhol silahkan dicek. Begitu. Selamat datang di kebenaran, jangan terguncang, inilah kenyataannya. Masa hilang ya? Sekarang gimana? Aduh kok dari kapan hilangnya? Dari yang mana hilangnya? Alhamdulillah akhina Yopi Saputra. Makanya kita kalau misalnya habis sholat itu banyak-banyak memanjatkan puji syukur karena kita eh, apa ya masih ditetapkan hati kita dan keimanan kita di agama yang hak ini, Islam. Dari penjelasan sebelum ini yang mana? Oke, kita ulang lagi aja ya. Nah, jadi ini Van Villa, perhatikan di sini di mana nih? Aduh, hilang. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Jadi kalau di Islam itu nikah itu persetubuhan, persetubuhan halal. Zina adalah persetubuhan, persetubuhan haram. Yang membedakan kedua ini adalah akad, prosesi akad yang membedakan itu. Nah, inilah Islam. Batasnya jelas, koridornya tegas. Gitu kan. Dalam prosesi menuju akad itu ya ada kualifikasi mempelai, mesti balik, mesti laki-laki dan wanita gitu. Dan wali adalah yang menikahkan. Siapa wali? Adalah yang paling berhak terhadap mempelai wanita. Siapakah dia? Yang paling berhak adalah ayah. Nggak ada ayah ya paman, nggak ada paman ya kakak, nggak ada kakak ya wali hakim. Gitu. Jadi nggak sekujuk-kujuk imam masjid yang nikahin, sekujuk-kujuk langsung pendeta yang nikahin, nggak begitu. Nah, kan terus ada saksi, terus ada mahar sebagai tanda telah dibelinya dan telah direstuinya pembelian tersebut oleh sang mempelai wanita. Terus ada walimah. Apa itu walimah? Walimah ya resepsi kalau sekarang ini, di mana walimah hikmahnya dari Rasulullah SAW dalam hadits menyatakan bahwasanya ketika sesuatu yang halal terjadi maka itu harus diberitakan. Ini sebagai pembeda dengan yang aib yaitu zina. Kalau zina kan ditutup-tutupi. Nah, kalau nikah mesti digembor-gemborkan. Bagaimana caranya? Dengan walimah, prosesi akad itu. Halal sudah, nikah jadinya bukan zina lagi. Tritungs gak punya. Tritungs hanya punya ini Ikhwan Villa. Siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Keduanya akan menjadi satu daging ini adalah pernikahan. Duar, meledak kalian Tritungs. Selamat datang di kebenaran. Kalian tinggal skidi papap, nggak pakai prosesi embel-embel, itu udah terhitung suami istri. Di sini ditegaskan 1 Korintus 6 nomor 16. Begitu Ikhwan Fillah. Selamat datang di kebenaran. Nah, ini dia gitu kan. Kusah kasih gitu. Omdo doang.
prakteknya nggak ada gitu. Nggak ada praktek yang dicontohkan gitu, nggak ada teladan yang bisa kita lihat. Jadi semua orang mempunyai persepsi kasih menurut mereka masing-masing. Karena semua orang merasa dirinya punya Roh Kudus, maka semua orang saling membenarkan dirinya sendiri. Berbeda dengan Islam, segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ngelihatnya dari mana? Ya lihat dari Al-Qur'an, itu kan kalamullah gitu. Lah terus mempraktekannya bagaimana? Ya lihat sunnah, hadits Nabi. Begitu. Nah itu dia ini, berikutnya nih, Ukti Wilda Afif. Apa bedanya coba kan ya? Ya itulah. Terus jadi mohon dipahami juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Penguin. Ya, ini udah mau habis juga, udah sejam juga ya, udah malam. Nah, Ivan Villa, jazakumullah khairan katsiron udah menyempatkan singgah di ini ya. Aku akhirnya live lagi, alhamdulillah bisa walaupun agak putus-putus. Ini memang sinyalnya agak susah, tapi insya Allah makin ke depan makin lancar. Nah, ini juga ini alhamdulillah ya Ivan Villa kita sudah bertambah lagi seorang apa? Akhwat saudari yaitu putrinya Bill Gates menikah masuk Islam. Semoga istiqomah dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan segala urusannya di kisah hidupnya yang baru ini. Selamat datang, Ukti putrinya Bill Gates, nggak tahu siapa namanya. Nah, Ivan Villa demikianlah yang bisa aku sampaikan. Ingat-ingat apa yang tadi udah ada ya, mocheia gitu. Jadi kata zina itu aslinya mocheia. Apa itu mocheia? Mocheia adalah persetubuhan tanpa persetujuan Kyrios atau sang pemilik wanita. Itu adalah inti dari apa? Inti dari perbedaan antara penyimpangan seksualnya Yunani dan seksual yang haram dalam Islam. Selamat datang di kebenaran, Tritung jangan terguncang. Dan Ivan Villa sekalian, tafadhol silahkan dicek di banner ya. Untuk yang mau support pergerakan garda-garda terdepan muslim, silahkan dicek deskripsi. Ada pembangunan Masjid Nur Maulida, pembangunan Masjidil Zojahidin. Insya Allah ini akan segera rampung karena sekarang para penggawa-penggawa ZCC udah mulai ke tahap tahap akhir ya. Pembangunan atap, sound system juga udah masuk berkat Ikhwan Villa semua. Jazakumullah khairan katsiron sekali lagi hamba ucapkan karena berkat Ikhwan Villa maka saudara kita akhirnya sebentar lagi mempunyai masjid. Alhamdulillah segala puji bagi Allah di Blora itu. Nantilah kita tunggu inilah kita tunggu foto-foto pengesahannya. Itu perjuangan banget ke dalamnya, perjuangan banget. Nah itu ya, jadi masih di Sujaidin. Terus yang ketiga juga yang sedang aku pribadi nanti-nantikan adalah pendirian Pondok Pesantren Modern At-Tauhid. Itu besutan dari YPMA atau Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang punya channel Geraha Mualaf. Nah, itu juga kalau misalnya jadi Ikhwan Villa, kalau misalnya jadi makin terang generasi kita berikutnya, generasi A aksen, generasi B aksen, generasi muslim berikutnya lah yang kelahiran 2020 2030 gitu. Jadi waktu dia ya siap siap. Insya Allah aku siap besok ya. Nanti sambil aku live-in juga begitu. Terus yang terakhir Ivan Villa, jika ingin melakukan indomisasi kepada Penatua Trium Slayer demi pergerakan pembantaian syubhat dan fitnah, tafadol juga silahkan disisihkan rezekinya. Nomor rekening ada juga di deskripsi. Tafadol didahulukan dulu yang masjid-masjid, kalau ada lebih baru sisihkan kepada indomisasi. Sekian dari Penatua Triun Slayer. Semoga menjadi manfaat apa yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa esok. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.